Selamat siang sahabat Alkitab 1 menit. Puji Tuhan kita bisa bertemu lagi dalam talk show seru kita hari ini. Kami dari Alkitab 1 menit, pelayanan yang membawa kita semakin dalam mengenal Allah dan firman-Nya di dalam Alkitab dengan cara yang sederhana. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting bagi kehidupan spiritual kita, yakni berdoa setiap hari. Kita akan ngobrol bareng ChatGPT, AI cerdas yang sudah kita ajak untuk berdiskusi tentang hal-hal rohani. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas hari yang indah ini. Berkatilah percakapan kita hari ini. Semoga Roh Kudus menuntun pikiran dan hati kami untuk semakin memahami pentingnya berdoa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang di channel YouTube Alkitab 1 Menit. Channel ini hadir untuk menemani kita semua dalam belajar dan mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan share, dan subscribe ya. Nah, sahabat Alkitab, kita akan menyapa dulu ChatGPT. ChatGPT, terima kasih sudah bergabung dengan kami hari ini. Kita akan membahas tentang berdoa, sebuah kebiasaan yang sangat penting bagi umat Kristen, disiplin rohani nih. Nah, ChatGPT, menurut kamu apa sih yang paling sering ditanyakan oleh orang Kristen baru atau awam tentang berdoa? I guess he'll start with justice. Kalau soal doa, biasanya orang Kristen baru atau awam sering bertanya hal-hal seperti, apa yang harus saya katakan saat berdoa? Apakah ada waktu tertentu yang lebih baik untuk berdoa? Bagaimana cara memastikan doa saya didengar oleh Tuhan? Kenapa saya harus berdoa jika Tuhan sudah tahu kebutuhan saya? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan rasa ingin tahu yang besar tentang hubungan dengan Tuhan. Menurutmu, apa pertanyaan yang paling sering muncul dari sahabat-sahabat Alkitab di kolom komentar? Ya, terima kasih dan kita akan sama-sama membahas dari apa yang kita sudah kumpulkan beberapa pertanyaan umum yang sering diajukan oleh orang Kristen baru atau awam mengenai berdoa ya. Ada 7 nih ChatGPT. Yang pertama, mengapa saya harus berdoa setiap hari? Bukankah cukup berdoa saja saat ada masalah saja? Itu pertanyaan yang bagus dan sangat umum. Doa bukan hanya tentang meminta sesuatu saat ada masalah, tetapi tentang membangun hubungan dengan Tuhan. Seperti hubungan dengan sahabat atau keluarga, komunikasi rutin itu penting. Dalam 1 Tesalonika 5:11, kita diajak untuk berdoa tanpa henti, yang menunjukkan bahwa doa adalah gaya hidup, bukan hanya tindakan darurat. Dengan doa tiap hari, kita menunjukkan ketergantungan kepada Tuhan, ucapan syukur dan iman kita. Bagaimana biasanya sahabat Alkitab merespons kalau diberi penjelasan seperti ini? Wah, terima kasih banget sudah mengingatkan bahwa Alkitab berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, berdoalah tanpa henti ya, senantiasa. Dan berdoa tiap hari itu penting karena ini adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Sama seperti kita membutuhkan interaksi dengan orang yang kita cintai, kita juga membutuhkan waktu khusus untuk berkomunikasi dengan Tuhan ya. Karena Tuhan itu adalah pribadi yang sangat mengasihi kita. Dia pencipta kita yang menciptakan kita untuk dikasihi. Nah, ChatGPT, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara berdoa yang benar? Apakah ada aturan-aturan khusus? Pertanyaan ini juga penting banget. Dalam Matius 6:15, Yesus memberikan contoh cara berdoa melalui doa Bapa kami. Itu adalah model yang mengajarkan kita untuk memuliakan Tuhan, meminta kebutuhan kita, memohon pengampunan, dan perlindungan. Tapi Yesus juga menegaskan di Matius 5:8 bahwa doa yang benar bukan tentang kata-kata yang panjang atau pamer di depan orang lain, melainkan tentang hati yang tulus. Jadi tidak ada aturan kaku soal posisi, tempat, atau panjangnya doa. Yang penting adalah hati kita benar di hadapan Tuhan. Apa menurutmu sahabat Alkitab juga sering merasa khawatir soal ini? Ya, kadang-kadang orang itu khawatir kalau doanya tidak didengar oleh Tuhan atau tidak berkenan, bahkan Tuhan mungkin marah karena doanya salah.
Padahal sebetulnya di dalam kita pengikut Kristus tidak ada aturan baku tentang cara berdoa. Yang penting adalah kita berdoa dengan tulus dan dari hati yang murni. Kita bisa berdoa dengan kata-kata sendiri loh. Jadi kata-katanya nggak perlu contoh dari buku atau manapun. Walaupun memang bagus sih kalau kita sering baca Mazmur, kitab Mazmur mengungkapkan banyak segi-segi doa ya dari orang-orang percaya di masa yang telah lalu. Dan kita bisa menggunakan doa-doa yang sudah ada seperti doa Bapa Kami juga. Sahabat Alkitab, kita akan masuk ke pertanyaan yang ketiga. Apa yang harus saya doakan? Apakah hanya meminta sesuatu? Nah, ini pertanyaan yang sering banget muncul. Doa bukannya soal meminta sesuatu. Dalam Filipi 4:6, Paulus berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Jadi doa itu mencakup banyak hal. Memuji Tuhan, bersyukur atas berkat-Nya, memohon ampun, dan tentu saja menyampaikan kebutuhan kita. Doa juga bisa menjadi saat untuk mendengarkan Tuhan. Kita bisa minta hikmat, kekuatan, atau bahkan sekadar berbicara tentang apa yang ada di hati kita. Menurutmu, apakah ada contoh dari sahabat Alkitab yang sering menanyakan hal ini? Iya, doa kadang-kadang ditanyakan juga oleh orang yang minta pacar ya, belum tahu pasangan hidupnya. Dan dia bertanya, siapa sih jodoh saya? Apakah Tuhan mempertemukan jodoh saya di umur saya yang berapa atau di mana begitu? Atau juga orang-orang yang bertanya tentang pekerjaan yang cocok buat dia atau apa yang harus dia lakukan saat ada masalah dalam pekerjaan. Nah, sahabat Alkitab, kita akan bahas topik-topik itu di kali berikutnya ya, tidak sekarang. Sekarang kita belajar dasar-dasar tentang mengapa sih kita melakukan disiplin rohani, mengapa kita berdoa tiap hari. Nah, yang keempat, ChatGPT, bagaimana jika doa saya tidak dijawab? Itu pertanyaan yang sering bikin orang ragu ya. Tapi penting untuk diingat bahwa Tuhan selalu mendengar doa kita, walaupun jawabannya tidak selalu seperti yang kita harapkan. Dalam 2 Korintus 12 vers 7 dan 9, Paulus berdoa 3 kali agar duri dalam dagingnya dihilangkan. Tapi Tuhan menjawab, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu." Kadang suap ya, tidak. Doa yang tidak langsung dijawab bukan berarti Tuhan tidak peduli. Desas-desus apa yang terbaik dan waktunya selalu sempurna. Itu juga menjadi kesempatan bagi kita untuk belajar berserah dan percaya penuh kepadanya. Apakah sahabat Alkitab pernah berbagi pengalaman tentang menunggu jawaban doa? Menunggu itu nggak enak ya. Dan kadang-kadang kita pengen cepet-cepet supaya waktu kita berdoa saat itu juga dijawab atau pada hari itu juga dijawab. Padahal doa itu kadang-kadang proses ya. Secara umum jawaban doa dari Tuhan itu kan pasti ya. Pasti ada jawaban doa, tapi jawaban doanya itu mungkin 3 bagian. Yang pertama iya, langsung dijawab. Ataupun juga yang kedua, tidak ditolak oleh Tuhan, tidak untuk kamu, ada yang lebih baik. Atau juga kata-kata tunggu dari Tuhan, berarti mungkin dijawab, tetapi akan ada waktu yang diperlukan. Tunggu, kamu belum siap, atau tunggu waktunya yang terbaik belum tiba. Nah, bagaimana yang kelima ya ini, apa hubungan antara berdoa dengan iman? Pertanyaan ini bagus banget karena doa dan iman itu seperti dua sisi koin yang tidak terpisahkan. Dalam Markus 11:24, Yesus berkata, "Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Doa tanpa iman hanyalah kata-kata, tapi iman tanpa doa juga kehilangan ekspresi pengharapannya kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, kita menunjukkan bahwa kita percaya kepada Tuhan, bahwa Dia mendengar kita dan mampu menjawab. Bahkan, doa bisa memperkuat iman kita, karena melalui doa kita mengalami kuasa dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Apa menurutmu, sahabat Alkitab pernah mengalami pergumulan antara doa dan iman? Pergumulan yang dihadapi antara doa dan iman ya seperti itu. Kadang-kadang ada orang yang beralasan ya, dia nggak berdoa karena kurang iman, atau dia imannya kuat sehingga tidak berdoa, padahal itu satu paket ya. Iman adalah
adalah sesuatu yang di dalam hati kita yang tidak terlihat dan keluarnya lewat kata-kata di dalam doa. Jadi satu paket itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya dan berdoa harus dengan iman. Saya teringat satu ayat Alkitab yang berkata bahwa barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan memberi upah kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi kita harus berdoa dengan iman karena Allah kita adalah Allah yang hidup yang pasti menjawab doa kita. Walaupun jawaban doa itu tidak selalu sesuai dengan keinginan kita, tapi pasti sesuai dengan kebutuhan kita. Yang keenam, ChatGPT, bagaimana cara mengatasi rasa bosan atau malas saat berdoa nih? Wah, ini juga pergumulan banyak orang ya. Kadang rasa bosan atau malas muncul karena doa terasa seperti rutinitas, bukan hubungan hidup dengan Tuhan. Dalam Roma 12:11-12, Paulus mengingatkan kita untuk bertekun dalam doa. Salah satu cara mengatasi rasa bosan adalah dengan menyegarkan cara kita berdoa. Cobalah variasi seperti mendoakan orang lain, membaca Mazmur sebagai doa, atau menulis doa dalam bentuk jurnal. Tetapkan waktu khusus yang nyaman dan bebas gangguan. Sekarang ingat juga, doa adalah dialog, jadi sisihkan waktu untuk diam dan mendengarkan Tuhan. Ya, doa itu kadang-kadang waktu dilakukan secara rutin ada juga rasa bosan ya yang muncul. Tapi ingat saja, kalau kita malas berdoa, saat itulah saat kita paling perlu berdoa. Dan mungkin waktu kita malas berdoa itu seperti orang malas makan, kita bayangkan ya. Kalau orang malas makan itu tandanya orang itu sedang sakit. Kalau sahabat malas berdoa, mungkin rohani sahabat sedang sakit. Jadi caranya bagaimana? Kalau orang sakit kan harus tetap paksakan makan walaupun sedikit-sedikit, makan makanan yang lembut dan makan obat juga. Nah, waktu kita malas berdoa, ya berdoa sedikit-sedikit nggak apa-apa, berdoa hal-hal yang sederhana atau berdoa untuk minta kesembuhan, minta kerinduan supaya dapat berdoa lebih lagi. Yang ketujuh, ChatGPT, bagaimana cara berdoa untuk orang lain? Berdoa untuk orang lain itu adalah bentuk kasih dan kepedulian yang luar biasa. Dalam Yakobus 5:16, kita diajak untuk saling mendoakan. Karena doa orang benar itu besar kuasanya. Cara berdoanya sederhana. Kita bisa menyebut nama orang itu dalam doa, memohon agar Tuhan memberkati, menyembuhkan, atau menolong mereka sesuai kebutuhan mereka. Kalau tidak tahu secara spesifik apa yang harus didoakan, kita bisa meminta Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan mereka sesuai kehendaknya. Yang penting, doa untuk orang lain dilakukan dengan tulus dan penuh iman. Apakah sahabat Alkitab sering berbagi pengalaman tentang dampak doa syafaat ini? Ya, doa untuk orang lain adalah sering disebut dengan doa syafaat. Dan berdoa untuk orang lain itu membawa mujizat atau jawaban doa bagi kita sendiri. Saya pernah mendengar tentang orang yang inginkan anak dan dia berusaha dengan berbagai cara menghubungi banyak dokter, memakai teknik-teknik supaya bisa memperoleh anak, kemudian memakan makanan bergizi, minum minuman yang baik, minum obat, vitamin, tetapi tidak berhasil. Sampai satu waktu dia diingatkan oleh seorang hamba Tuhan untuk berdoa bagi orang-orang lain juga yang merindukan anak. Dan waktu dia melakukannya, dia berdoa untuk orang-orang lain, pasangan-pasangan lain yang belum memiliki anak. Justru dia pun akhirnya mengalami jawaban doa. Dia akhirnya memiliki anak juga, karunia dari Tuhan. Jadi berdoa syafaat itu penting juga, dan Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Dan mungkin juga orang yang kita doakan mendoakan kita juga. Dan banyak orang yang berdoa syafaat juga buat kita yang berdoa untuk orang-orang lain. Jadi jangan egois, berdoalah untuk orang-orang lain juga. Sahabat Alkitab, saat ini kita akan mengambil kesimpulan dari pembahasan kita pada siang hari ini. Dari percakapan kita hari ini kita belajar bahwa berdoa adalah sebuah
Privilege ya, suatu kehormatan yang luar biasa. Melalui doa kita dapat mendekatkan diri kepada Tuhan, meminta pertolongan, mengungkapkan syukur kita. Berdoa juga memperkuat iman kita dan membawa kedamaian dalam hidup kita karena kita berkomunikasi, kita membangun hubungan dengan sumbernya, Allah sumber damai sejahtera. Dan ayat Alkitab untuk diingat dari Filipi 4 ayat 6-7, janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah segala keinginanmu, kebutuhanmu kepada Allah dengan doa dan permohonan bersama dengan ucapan syukur. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa bersama, sahabat Alkitab. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang menginsyafkan kami. Kami mohon agar Engkau menolong kami untuk semakin rajin berdoa dan mendekatkan diri kepadamu. Berkatilah setiap orang yang sedang mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Alkitab, kita sudah menyelesaikan ngobrol bareng ChatGPT bersama Alkitab 1 menit tentang berdoa tiap hari berdasarkan iman Kristen dan Alkitab. Mari ChatGPT kata-kata penutupnya. Amin. Terima kasih sahabat Alkitab sudah meluangkan waktu bersama kami untuk belajar tentang doa. Ingatlah, doa adalah cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan melalui doa, iman kita dikuatkan. Tetaplah berdoa dengan hati yang tulus, penuh iman, dan tanpa henti. Tuhan memberkati kalian semua. Sahabat Alkitab, semoga percakapan kita hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Jangan pernah menyerah untuk berdoa, karena doa adalah senjata yang paling ampuh yang kita miliki. Sampai jumpa lagi di talk show berikutnya di jam yang sama, jam 12 siang, di channel YouTube kesayangan kita, Alkitab 1 Menit. Tuhan Yesus memberkati kita semua.